Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ida Safrida selaku dosen pengampu dari Manajemen Investasi dan Portofolio saat ini. Oke, baik. Kami di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari analisis dari single index model yang kami buat, yang sama-sama kami buat dari sektor energi di Indonesia. Oke. Di sini ada beberapa pembahasan yang kita akan bahas. Di sini yang pertama kita mulai dari evaluasi emiten dari sektor energi berdasarkan dari hasil analisis single index model. Berdasarkan dari hasil analisis kami buat, itu kami melihat bahwa ada 3 emiten yang lolos dalam tahap seleksi single index model ini. Dari 20 saham sektor energi, dan dari single index model ini terfilter bahwa ada 3 emiten saja yang kita bisa jadi acuan untuk masukkan modal untuk proporsi portofolio kita. Di sini yang pertama, peringkat pertama dan yang tertinggi itu adalah Raja. Raja menempati urutan pertama dengan persentase 97,6%. Kemudian dilanjut dengan Doit, yaitu sebesar 5,4%. Dan yang terakhir adalah ITMA yang persentasenya 0,2%. Di sini kita lihat juga bahwa Raja ini memang mengalami kenaikan yang serius di periode 2023 hingga saat ini. Begitu. Kemudian juga kita selanjutnya ada dari makroekonomi highlight. Di sini kami melihat dari rentan tahun 2022, ya dari 2022 hingga saat ini, tahun ini, kami melihat bahwa fluktuatif dari kebijakan makroekonomi nasional itu cukup volatile. Kita lihat bahwa tingkat inflasi itu cukup volatile juga dari tingkat inflasi. Kemudian dari BI rate sendiri atau suku bunga acuan domestik, kita lihat di sini mengalami penurunan yang menandakan bahwa ekonomi Indonesia itu dalam tahap ekspansif untuk recovery pasca ada pandemi begitu. Kami juga melihat bahwa penurunan dari BI rate ini cukup berkorelasi antara indeks dari energi sendiri, indeks energi atau SE energi, bahwa di sini ketika ada penurunan dari BI rate itu terkonfirmasi adanya kenaikan dari sektor energi begitu. Kemudian juga dari segi highlight makroekonomi yang mempengaruhi kenaikan dari sektor energi ini adalah yang utama itu adalah BI rate. Ya, kita lihat sini BI rate. BI rate ini juga terlihat cukup berkorelasi penurunan atau kenaikannya berdasarkan dari Fed Funds atau suku bunga acuan di Amerika begitu. Oke. So far dari IDS Energy atau SE Energy ini kenaikannya 120%-an, itu menurut kami adalah sektor yang paling diuntungkan pada posisi lingkup IHSG dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya begitu. Dan di sini kami melihat bahwa sektor energi ini sangat didukung oleh pemerintah dan juga sangat bergantung juga negara terhadap energi ini begitu. Oke, selanjutnya dari profil perusahaan pertama yaitu perusahaan ITMA. Kita lihat di sini bahwa ITMA itu lahir pada 1987 dengan usaha utamanya yaitu pertambangan, dengan lini bisnisnya itu usaha perdagangan ekspor impor, jasa konsultasi dan kontraktor pertambangan. ITMA ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dari sektor energi. Mengapa? Karena emiten-emiten besar, emiten-emiten blue chip di sektor energi ini itu historikalnya memiliki kontrak terhadap ITMA. Seperti kayak kontraktor, jasa kontraktor itu ITMA, seperti ada Adaro atau Alamtri kita kenal sekarang, itu dia menjalin kontrak kerjasama terhadap ITMA ini, khususnya pada alat berat kontraktor begitu.
Nah, di sini kita lihat bahwa di tahun saat ini atau tahun ini tuh ITMA menjalin kontrak sewa pada PLTMG di PT Citra Tubindo Tbk, yang dimana kontraknya itu hingga 5 tahun ke depan begitu, yang beroperasi di 30 September lalu. Dan juga ITMA juga mengembangkan lini LNG plant di Jawa Timur serta menyiapkan ekspansi proyek waste to energy sebagai bagian dari diversifikasi usaha dari ITMA sendiri begitu. Dan juga ITMA ini untuk jangka panjang cukup berpotensi adanya kenaikan kembali di tahun berikutnya begitu. Kita lihat di sini di Januari 2023 hingga 2025 dia mengalami 83% kenaikan begitu. Selanjutnya kita lihat dari emiten selanjutnya, yaitu dari profil perusahaan raja atau Rukun Raharja. Rukun Raharja ini adalah penyedia energi terintegrasi yang beroperasional di seluruh rantai nilai energi, berdiri pada 24 Desember 1993. Perseroan ini tuh perseroan yang dimana dia melihat peluang-peluang dari berbagai tahun ke tahun atau periode per periode, melihat peluang bahwa yang pertama dia masuk ke sektor properti dan logistik, dan juga sebelumnya itu berfokus terhadap properti sendiri. Kemudian juga setelah fokusnya atau melihat potensi properti ini makin kesini kita lihat makin menurun, dan juga mungkin dari segi raja ingin diversifikasi peluang lain yang lebih diuntungkan dari perusahaan ini, yaitu adalah pada energi. Hingga saat ini raja resmi go public pada tahun 2003 di bulan Januari, dengan struktur kepemilikan terbesarnya itu adalah dari PT Sentosa bersama Mitra 35,23, Hapsoro 28,23, dan publik itu 37,53. Oke, di sini juga raja di tahun ini tuh dia mendiversifikasikan usahanya dia ke PT Benawa Rezeki Optima dengan kepemilikan total 99,9% dari modal yang di store itu tuh untuk bidang properti atau holding. Enggak properti aja sih, dari sini konsentrasinya itu di pada logistik maritim. Logistik maritim itu sebagai diversifikasi untuk membuka peluang berkelanjutan ke depannya begitu. Kemudian dengan background si Rukun Raharja, yaitu dari konglomerasi Hapsoro, kami melihat bahwa Hapsoro ini adalah orang yang berpengaruh di pasar modal pada periode ini begitu. Kemudian juga raja kedepannya memiliki potensi yang sangat baik dengan beberapa diversifikasi usaha di lainnya begitu. Oke, selanjutnya next adalah yang terakhir profil perusahaan DOIT. DOIT ini atau PT Bumi International Group didirikan pada 26 November tahun 1990 dengan nama awalnya itu Dayu Poleco Indonesia. Itu persoalan ini tuh mengalami beberapa pergantian nama, yang saat ini namanya PT Buma Internasional Tbk, karena konsentrat dari usaha utama dari Buma ini ingin menciptakan atau membangun energi terbarukan begitu, karena melihat sendiri tren energi terbarukan, waste to energy itu makin kesini makin meningkat begitu. Jadi Buma tahun ini atau DOIT itu mengalami penurunan yang cukup serius dikarenakan laporan keuangannya dia melemah di kuartal ketiga. Mengapa melemah? Karena di kuartal 3 ini atau di tahun ini Buma itu sangat ekspansif dalam mendiversifikasikan portofolionya begitu. Di sini juga perusahaan ada 3 tempat dan juga 3 negara operasional dari Buma ini atau DOIT, yaitu dari di Indonesia sendiri, Aussie atau Australia, dan hingga Amerika Serikat. Begitu. Jadi untuk kedepannya Buma atau DOIT ini
akan mengalami kenaikan yang berarti dikarenakan saat ini dia mengalami koreksi yang serius. Begitu. Oke, selanjutnya yaitu adalah peran indeks SE Energy dalam kenaikan harga saham pada single index model, khususnya di sektor energi yang kami analisis. Oke, di sini untuk peran SE Energy itu dari 2023 hingga saat ini mengalami kenaikan yang serius hingga mencapai 200% dari persentase dari 2023 awal. Kami melihat atas kenaikan SE Energy ini ditopang oleh beberapa saham-saham yang memiliki kepentingan-kepentingan atau momentum-momentum yang terjadi beriringan dengan kenaikan SE Energy ini. Salah satunya itu dari emiten raja atau rukun raja yang kita pilih atau yang kami lihat dari screening single index model ini. Kami melihat raja mengalami ekspansif mulai dari tahun 2024 hingga saat ini. Kemudian juga dari background konglomerasi emiten raja ini, kami melihat bahwa emiten raja ini terafiliasi dengan konglomerasi dan juga emiten-emiten yang konglomerasi yang bersamaan atau terafiliasi dengan konglomerasi atas nama Hapsoro ini, dia memiliki kenaikan yang cukup serius di tahun ini begitu. Karena kami melihat bahwa dengan raja ini melisting anak perusahaannya yaitu Ratu, jadi momentum raja untuk mengalami kenaikan yang serius dan juga itu terkorelasi juga dengan kenaikan dari SE Index. Kemudian juga didukung dengan makroekonominya, mulai dari penurunan BI rate. Kita lihat BI rate tahun ini itu mengalami penurunan terus-menerus hingga ke 4,65 begitu. Ini mengindikasikan bahwa Indonesia ini dalam tahap ekspansif. Kemudian juga didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap energi, baik energi terbarukan maupun tidak terbarukan. Nah, di indeks SE Energy ini tidak hanya berupa energi tidak terbarukan, melainkan juga energi terbarukan. Makanya SE Energy ini kuat mengalami kenaikan dan juga didukung oleh stimulus-stimulus pemerintah yang saat ini duduk di pemangku kepentingan begitu. Untuk selanjutnya terdapat analisis teknikal dan fundamental dari emiten ITMA. Bisa dilihat untuk rasio likuiditas, probabilitas, solvabilitas, aktivitas, dan rasio pasar. Dapat dilihat pada tabel berikut, yang mana pada rasio likuiditas, current dan quick ratio berada di bawah 1. Itu menunjukkan bahwa likuiditasnya rendah, di mana ITMA kesulitan membayar kewajiban jangka pendek pada aset lancar, terutama pada tahun 2025 kuartal 2 yang memburuk dari tahun sebelumnya. Lalu, ada rasio probabilitas, di mana margin laba bersih tinggi, tapi fluktuatif menandakan profitabilitas dari pendapatan operasional kuat. Namun, ROE rendah dan menurun mengindikasikan efisiensi penggunaan ekuitas buruk untuk menghasilkan laba. Lalu selanjutnya, pada rasio solvabilitas, aktivitas, dan rasio pasar, terlihat DER rendah untuk positif untuk stabilitas hutang, tapi turnover aset tetap sangat lemah, menunjukkan aset tidak efisien menghasilkan penjualan. PBV yang di bawah 1 dan PER yang tinggi mengisyaratkan saham under value tapi mahal relatif terhadap laba. Selanjutnya, analisis teknikal dari emiten ITMA. Bisa dilihat untuk chart terdapat di bawah ini dengan gambar sebagai berikut. Untuk pergerakan saham ITMA mulai dari 2023 hingga saat ini dengan menggunakan time frame mingguan berada dalam tren yang naik, ditandai harga yang konsisten berada di atas MA10 dan MA50. Serta volume yang meningkat sejak awal tahun 2024. Struktur candle, higher high dan higher low memperkuat sinyal bullish yang terdapat pada emiten ITMA. Dengan resisten utama pada angka 1.700 dan support bertahap pada 1.295, 970, dan 655. Selanjutnya, pada indikator RSI berada di kisaran angka 67 yang menunjukkan momentum yang positif meskipun mendekati area jenuh bullish atau overbought. Secara keseluruhan, emiten ITMA masih kuat naik, dengan peluang melanjutkan kenaikan jika mampu menembus angka 1.700, sementara koreksi wajar dapat menuju support terdekat. Selanjutnya terdapat analisis fundamental dan teknikal pada emiten raja.
Bisa dilihat untuk rasio-rasio sudah terdapat pada tabel, dan untuk analisisnya sendiri, pada rasio likuiditas terlihat kuat di atas 1, meningkat dari pada tahun 2025 kuartal 2, memungkinkan Raja untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan nyaman. Lanjutnya, pada rasio profitabilitas dan solvabilitas, terlihat probabilitas stabil tapi menurun, ROE di atas 10%, wajar untuk sektor energi. DER aman di bawah 1 kecuali pada tahun 2024, menunjukkan beban hutang terkendali. Pada rasio aktivitas dan pasar, turnover aset menurun, menandakan efisiensi operasional melemah. PBV dan PER tinggi, mengimplikasikan saham overvalue. Raja unggul di likuiditas dan solvabilitas, tapi aktivitasnya serta valuasinya masih kurang menarik. Selanjutnya ada analisis teknikal dari emiten Raja. Bisa dilihat untuk analisis teknikal sudah terdapat pada chart berikut dan gambar berikut. Untuk analisisnya, yaitu harga saham Raja saat ini berada dalam tren yang naik kuat setelah berhasil menembus area resisten yang sebelumnya berada di 5.125 dan bertahan di atas MA10 serta MA50 yang menunjukkan momentum bullish yang masih dominan dan kuat nih teman-teman. Kenaikan yang dapat memicu pullback kecil di area 6.650 yang kini menjadi resisten terdekat. Sementara support terdekat berada di zona 5.125 sampai 5.001. Volume tinggi menginformasikan bahwa kekuatan tren beli dominan, namun terlihat bahwa RSI berada di level 71 yang mengindikasikan bahwa emiten Raja ini sedang mengalami overbought, sehingga potensi adanya koreksi pada jangka pendek tetap terbuka sebelum melanjutkan tren. Secara keseluruhan, emiten Raja ini mendapati bahwa candle masih positif selama tidak turun di bawah support utama yaitu 5.001. Selanjutnya ada analisis fundamental dan teknikal emiten DOIT. Bisa dilihat untuk rasio-rasio terdapat pada tabel terlampir pada halaman berikut ini. Lalu untuk analisisnya bisa dilihat pada rasio likuiditas dan probabilitas. Likuiditas itu memburuk di bawah 1, beresiko gagal bayar jangka pendek. Profitabilitas tinggi berturut-turut, ROE negatif ekstrim menunjukkan kerugian yang besar terhadap ekuitas. Pada rasio solvabilitas, aktivitas, dan rasio pasar, terlihat bahwa DER sangat tinggi beresiko kebangkrutan. Turnover menurun, tapi masih wajar. PBV naik, meski rugi indikasi harapan pemulihan. DOIT terlihat melemah di semua aspek, terutama pada profit dan solvabilitas. Selanjutnya ada analisis teknikal dari emiten DOIT. Bisa dilihat untuk chart berikut ini. Untuk analisisnya, DOIT sedang mengalami posisi downtrend yang sangat signifikan. Harga saat ini berada pada 314 yang telah menembus ke bawah 2 moving average, MA10 di 332 dan MA50 di 411, yang menandakan bahwa tren turun yang sangat kuat nih pada MA10 dan di bawah MA50 dead cross yang merupakan sinyal bearish jangka menengah. Selanjutnya pada indikator RSI di level 34,53 berada di wilayah netral mendekati oversold-nya nih, yang mana oversold berada di bawah 30 namun belum memberikan sinyal pembalikan karena masih bisa terus menurun. Di level 411 pada MA50 kini berubah menjadi resisten yang kuat, sementara DOIT berada di dekat support 2-nya yaitu 272. Bila tertembus akan koreksi berkepanjangan nih. Namun, bila adanya tanda reversal dari MA10-nya, maka DOIT selanjutnya akan menembus ke support. Begitu teman-teman untuk penjelasan dari emiten DOIT. Jadi, kesimpulan pada pembahasan untuk video kali ini mengenai analisis saham pada sektor energi yang lolos screening pada single index model pada periode Januari 2023 sampai dengan September 2025. Terdapat 3 emiten yang terpilih lolos screening, yaitu ITMA, Raja, dan DOIT sebagai 3 emiten yang terpilih berdasarkan pattern dan bobot portofolio hingga Juni 2025. Secara makro, inflasi yang fluktuatif, kenaikan BI rate, serta surplus neraca pembayaran dari ekspor energi mendorong indeks SE energi naik sekitar 120%, meskipun disertai volatilitas. Dari sisi fundamental, tahun 2023 sampai dengan 2025 pada kuartal 2, terlihat bahwa ITMA unggul daripada 3 emiten yang terpilih pada solvabilitasnya yang rendah, namun lemah pada likuiditas. Selanjutnya Raja, dia adalah emiten yang paling seimbang di antara ketiga emiten yang terpilih, dengan likuiditas yang kuat, probabilitas stabil, meskipun valuasinya tinggi. Sementara DOIT mencatat kinerja paling lemah di antara 3 emiten yang terpilih, dengan rugi yang beruntun, leverage yang tinggi, dan likuiditas yang memburuk. Serta secara teknikal, ITMA dan Raja masih mengalami bullish.
Untuk indikator RSI-nya berada pada posisi 67 dan 71 di atas MA. Sedangkan Doit, dia mengalami bearish dengan dead cross dan RSI berada pada 34, mendekati area oversold, sehingga ITMA dan Raja layak diprioritaskan untuk investasi jangka panjang. Sementara Doit sebaiknya dihindari hingga terdapat pemulihan operasional yang nyata pada emiten Doit. Sekian untuk pembahasan kita pada video kali ini mengenai analisis saham yang lolos screening pada single index model. Terima kasih sudah menonton teman-teman.